Pria itu hanya berhasil menjawab satu soal ujian masuk perguruan tinggi, dan langsung diterima di Universitas Cambridge. Namun keluarganya sangat miskin. Mereka bahkan tidak mampu membayar biaya kuliah 500.000. Saat mereka kehabisan jalan, dia tiba-tiba teringat janji Menteri Pendidikan. Ran, kamu adalah jenius matematika negara ini. Kapanpun kamu menghadapi kesulitan, kamu bisa datang ke rumah saya kapan saja. Maka, Ran penuh harapan, membawa ayah yang sudah tua untuk menemui Menteri Pendidikan. Mereka berpikir masalah biaya kuliah telah selesai. Namun ketika dia menyampaikan permintaannya, Menteri malah berubah sikap dan tidak mengakui. Bahkan tidak memberikan bantuan sama sekali. Malah mempermalukan Ran di depan semua orang. Mengatakan bahwa dia menipu uang dengan dalih ingin belajar. Lalu mengusir ayah dan anak itu. Di perjalanan pulang, melihat Ran yang penuh kekhawatiran, ayahnya hanya bisa menghiburnya dengan mengatakan, "Jangan khawatir, saya akan mencari cara untuk biaya sekolah." Namun, mengatakannya lebih mudah daripada melakukannya. Meskipun ayah meminjam dari semua kerabatnya, menjual semua perhiasan keluarga, bahkan meminta uang muka setengah tahun dari kantor. Namun, tidak bisa mengumpulkan bahkan 100.000 yuan. Dengan segala keterpaksaan, dia terpaksa pergi ke bank swasta untuk mencari pinjaman. Apakah ada pinjaman untuk pendidikan anak? Tidak ada. Apa yang kamu impikan siang hari? Memikirkan impian kuliah anaknya hampir hancur. Ayah saya benar-benar putus asa. Dia selalu mengajarkan anak-anaknya untuk tetap mempertahankan impian mereka. Namun ketika impian itu di depan mata, sebagai seorang ayah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa ironisnya, kepenatan yang berkepanjangan, ditambah dengan tekanan mental, akhirnya membuat ayah tidak bisa bertahan dan jatuh ke tanah. Tidak punya uang untuk memanggil ambulans. Ran dan adiknya harus berani melawan hujan deras. Mereka dengan susah payah menempatkan ayah di sepeda dan melaju. Namun, karena Ran terlalu keras memutar pedal, rantai sepeda tiba-tiba putus. Akhirnya, di malam hujan yang putus asa ini, ayah meninggalkan mereka selamanya. Dalam semalam, keluarga mereka kehilangan sandaran ekonomi. Untuk membuat keluarga tetap hidup, Ran terpaksa meninggalkan mimpinya. Dia mengendarai sepeda ke jalan besar untuk menjual keripik. Sejak saat itu, si jenius matematika yang langka sekali dalam 100 tahun ini, menjadi pedagang jalanan yang rendah hati, dan keripik seharga 5 yuan per buah. Namun, itu menjadi harapan utama keluarga. Tidak lama kemudian, surat penerimaan yang membuatnya bangga, berubah menjadi kertas bekas yang tak berharga. Mimpi terbakar habis oleh api. Ran hanya bisa menatap dengan putus asa dari kejauhan. Karena bagi dirinya saat ini, bahkan bermimpi pun merupakan sesuatu yang sangat mewah. Tetapi pada suatu hari, kecelakaan mobil yang tiba-tiba, yang benar-benar mengubah hidup tragis Ran. Ketika mobil mewah melintas, Ran ditabrak dengan keras dan jatuh ke tanah. Dan orang yang duduk di dalam mobil adalah Singh, seorang pakar pelatihan terkenal dari India. Melihat petani yang tidak berhati-hati di depan